Assalamualaikum, kembali lagi dengan kami. Di video kali ini kami akan membahas tentang pengertian dan sejarah nuklir. Baik sobat, sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe ya untuk membantu support channel ini. Terima kasih. Saya Ernawati, NIM 190104100037. Saya Karisma Septi, NIM 190104100038. Pada materi pertama kali ini kita akan membahas yaitu yang pertama pengertian energi nuklir, yang kedua sejarah nuklir dunia, yang ketiga sejarah nuklir di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Poin pertama yaitu tentang pengertian energi nuklir. Nah, kata nuklir sendiri itu berarti bagian yang berhubungan dengan nukleus atom atau inti atom. Nah, jadi energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel yang terjadi di dalam inti atom. Sedangkan sumber energi nuklir itu berasal dari energi ikat pada partikel bebas. Nah, untuk bahan baku pembuatan energi nuklir menggunakan bahan baku utama yaitu berupa uranium dan juga plutonium. Sejarah energi nuklir dunia. Tenaga nuklir mulai dikenal sejak dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Menyadari kehebatan bom atom, beberapa tahun kemudian terjadilah percobaan bom atom oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina. Namun pada akhirnya, pemimpin-pemimpin negara besar menyadari betapa pentingnya menghentikan perlombaan senjata atom dan menyadari bahayanya. Lalu, melalui perundingan internasional untuk mencegah penyebaran senjata atom, mulai diperkenalkan slogan Atom for Peace oleh Presiden Eisenhower pada tahun 1954. Pada tahun 1957, lahir Badan Tenaga Atom Internasional, International Atomic Energy Agency. Reaktor nuklir pertama kali yang dapat menghasilkan tenaga listrik yaitu reaktor David X-10 di Oak Ridge, Tennessee, Amerika Serikat pada tanggal 3 September 1948. Di situ, di dalam percobaan tersebut dapat menyalakan sebuah bola lampu. Dan percobaan kedua yaitu di stasiun IBRI pada tanggal 20 Desember 1951 di dekat Arco, Idaho, Amerika Serikat. PLTN pertama dunia yang menghasilkan listrik untuk jaringan listrik atau power grid mulai beroperasi di Obshnik, Uni Soviet pada tanggal 27 Juni 1954. PLTN berskala komersial pertama adalah Calder Hall di Inggris yang dibuka pada tanggal 17 Oktober 1956. Sejarah energi nuklir Indonesia. Sejarah dimulainya perkembangan riset teknologi nuklir di Indonesia diawali pada tahun 1954 dengan pembentukan Panitia Negara untuk Penyelidikan Radioaktif. Ide pembangunan dan pengoperasian PLTN di Indonesia dimulai pada tahun 1956 dalam bentuk pernyataan dalam seminar-seminar yang diselenggarakan di beberapa universitas di Bandung dan Jakarta. Ide tersebut baru terlaksana pada 1972 bersamaan dengan dibentuknya Komisi Persiapan Pembangunan PLTN atau KP2 PLTN oleh Badan Tenaga Atom Nasional dan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Dalam usaha peningkatan penguasaan dalam bidang teknologi nuklir, pada tahun 1965 Indonesia telah meresmikan reaktor nuklir pertama untuk pengembangan riset atom dan energi nuklir yang berlokasi di Bandung dengan nama reaktor Triga Mark II. Secara berturut dibangun beberapa fasilitas untuk keperluan penelitian, yaitu
Pusat Penelitian Tenaga Atom yang berlokasi di Pasar Jumat, Jakarta Selatan pada 1996 dan pembangunan Pusat Penelitian Tenaga Atom Gama di Yogyakarta pada 1967. Setelah terbentuk KB2PLTN yang bertugas mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan kemungkinan pembangunan PLTN, selanjutnya diselenggarakan seminar di Karangkates, Jawa Timur pada tahun 1975 oleh Batan dan Departemen PUTL. Hasilnya PLTN yang akan dikembangkan di Indonesia dari 14 tempat yang diusulkan, hanya 5 tempat yang memiliki potensi pembangunan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan studi kelayakan tentang introduksi PLTN yang pertama pada tahun 1978 dengan bantuan pemerintah Italia. Akan tetapi rencana pembangunan PLTN selanjutnya terpaksa ditunda karena menunggu penyelesaian pembangunan dan pengoperasian reaktor riset serbaguna yang saat ini bernama GA Siwa Besi Berdaya 30 MWTH di Puspiptek Serpong. Peresmian reaktor nuklir Bandung pada tahun 1965. Reaktor nuklir Bandung dibangun mulai 1961 yang menempati area sekitar 3 hektar berlokasi di seberang kampus ITB, tepatnya di Jalan Taman Sari, dan merupakan tempat dibangunnya reaktor pertama di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan meliputi pendayagunaan reaktor untuk penelitian dan pembinaan keahlian, litbang bahan dasar, radioisotop, dan senyawa bertanda, instrumentasi dan teknik analisis radiometri, pengawasan keselamatan kerja terhadap radiasi dan lingkungan. Untuk mendukung pelaksanaan litbang, kawasan nuklir Bandung dilengkapi dengan berbagai fasilitas antara lain reaktor Triaga Mark II dengan daya 250 kW pada tahun 1965. Daya reaktor ini pada tahun 1971 ditingkatkan menjadi 1000 kW dan kemudian menjadi 2000 kW pada tahun 2000. Fasilitas lain yang terdapat di kawasan ini adalah laboratorium fisika, kimia, dan biologi, produksi isotop dan senyawa bertanda. Berikutnya yaitu peresmian pengoperasian reaktor nuklir Kartini. Reaktor ini dibangun mulai akhir 1974 dan beroperasi pada bulan Januari 1979. Salah satu fasilitas yang dimiliki Pusat Penelitian Bahan Murni dan Instrumentasi Batan Yogyakarta. Tipe reaktor menggunakan kolam dengan daya 1000 kW yang didesain untuk tujuan penelitian, latihan, dan juga pendidikan. Peresmian reaktor nuklir Siwa Besi Serpong, Banten pada tahun 1987. Salah satu fasilitas nuklir Batan yang dibangun untuk melaksanakan kegiatan litbang Yasa Iptek Nuklir adalah kawasan nuklir Serpong. Fasilitas utama yang terdapat di kawasan ini adalah reaktor serbaguna GA Siwa Besi dengan daya 30 MW, instalasi produksi elemen bakar reaktor riset, instalasi radioisotop dan radiofarmaka, instalasi elemen bakar eksperimental, instalasi pengolahan limbah radioaktif termasuk penyimpanan sementara untuk limbah radioaktif dan bahan bakar nuklir bekas, instalasi radiometalurgi, instalasi keselamatan dan keteknikan reaktor, fasilitas pengembangan informatika, instalasi mekanoelektronik nuklir, instalasi spektrometri neutron, serta instalasi penyimpanan elemen bakar bekas dan bahan terkontaminasi, serta simulator reaktor riset dan reaktor daya. Pada tahun 1991 sampai 1996 dilaksanakan studi tentang kelayakan introduksi PLTN yang bekerja sama dengan konsultan New JEC dari Jepang
yaitu hasilnya berupa rekomendasi lokasi terbaik untuk PLTN di wilayah Kabupaten Jepara. Akan tetapi, akibat krisis moneter pada tahun 1997 mengakibatkan keterpurukan di semua sektor, termasuk sektor kelistrikan. Batan sebagai lembaga pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaganuklieran telah dan akan terus bekerja sama dengan pemerintah terkait, lembaga swadaya masyarakat, lembaga dan masyarakat internasional dalam mempersiapkan pengembangan energi nuklir di Indonesia. Khususnya dalam rangka mempersiapkan pengembangan energi nuklir tersebut adalah studi dan kajian aspek energi, teknologi, keselamatan, ekonomi lingkungan hidup, sosial budaya, dan manajemen yang tertuang dalam bentuk rencana strategik 2006-2010 tentang persiapan pengembangan energi nuklir di Indonesia. Namun, untuk saat ini, Indonesia belum membutuhkan tenaga nuklir karena masih banyak sumber daya alam lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik. Mengingat risiko PLTN di Indonesia sangatlah besar dan karena Indonesia ini rawan bencana gempa bumi, sehingga Indonesia memperkirakan penggunaan tenaga nuklir baru dibutuhkan sekitar tahun 2050 saat minyak bumi, panas bumi mulai menyusut dan habis. Jadi, untuk saat ini hanya dilakukan penelitian dan pembelajaran teknologi nuklir untuk persiapan pembangunan PLTN nantinya. Cukup sekian materi pembukaan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum.